Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul 3000 Years of Longing 2022. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Alitea yang sangat mandiri serta menikmati kesendiriannya. Alitea merupakan seorang penulis dan ia sering berkunjung ke luar negeri untuk presentasi. Kebetulan kali ini ia sedang berkunjung ke Istanbul, Turki. Saat di bandara, ia disambut oleh seseorang yang terlihat aneh. Orang tersebut segera pergi dan menghilang ketika Alitea dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Guhan. Saat Alitea menceritakan apa yang ia lihat kepada teman-temannya itu seperti tidak percaya serta mengejeknya kalau ia baru saja bertemu dengan sosok jin. Hari itu jugalah Alitea memberikan presentasi di depan warga Turki. Ia menjelaskan pemikirannya tentang sains yang akan menggeser semua mitos karena menurutnya mitos adalah sesuatu yang berlaku di masa lampau. Sedangkan sains adalah sesuatu yang diketahui sekarang dan berpengaruh di masa depan. Namun siapa sangka, lagi-lagi Alitea harus melihat sosok makhluk yang menyerupai manusia. Disinilah Alitea berusaha mengalihkan pandangannya sebisa mungkin. Akan tetapi, sosok itu tetap saja terlihat serta membuat Alitea jatuh pingsan tak sadarkan diri. Singkat cerita, Alitea pun diajak untuk berbelanja oleh-oleh di Istanbul. Pada titik ini, Alitea sangat-sangat tertarik dengan sebuah botol antik yang membuat ia begitu ingin memilikinya. Bahkan, Alitea langsung menolak tawaran souvenir dari Guhan yang sebenarnya jauh lebih baik. Sesampainya di rumah, Alitea mencoba membersihkan botol tersebut secara perlahan. Namun, hal aneh malah terjadi dalam sekejap, di mana botol itu mulai mengeluarkan asap. Yang ternyata secara tak sadar Alitea sudah membebaskan sesosok jin dari kurungannya. Sebagai bentuk terima kasih, jin tersebut langsung menawarkan 3 permintaan kepada Alitea. Tapi jin itu menjelaskan bahwa ada beberapa permintaan yang tidak bisa ia kabulkan, seperti halnya hidup abadi dan juga pengampunan dosa. Wah, emang kacau sih ya. Sebelum mendengar 3 buah permintaan, jin itu mulai menunjukkan kemampuannya kepada Alitea, di mana secara ajaib ia mampu mengeluarkan sesosok manusia dari dalam TV tersebut. What is your heart's desire? Contrary to reason, yes. Demes in television. Let me learn, I explained. Have all the time in the world. Akan hal itulah Alitea sadar bahwa ia tidak bisa sembarangan menyebutkan permintaan. Yang apa boleh buat, pada saat bersamaan datanglah pelayan hotel yang membawakan sarapan untuk Alitea. Dan atas kedatangan pelayan tersebut, jin itu langsung memperkecil dirinya. Alitea yang penasaran pun bertanya, kenapa sih kok bisa kamu terkurung di dalam botol? Dan akhirnya si jin menceritakan bahwa sebelumnya ia sempat membuat Raja Sulaiman murka, yang berujung dirinya dimasukkan ke dalam sebuah botol serta dibawa oleh seekor burung untuk dibuang ke Laut Merah. And so she granted him which seemed impossible to find a particular. Di sanalah jin tersebut menekam selama 2500 tahun sampai waktu beralih ke masa Konstantinopel. Saat itu botol yang sudah membatu sengaja digunakan untuk memperkokoh sebuah benteng di masa tersebut. Tapi botol itu tak sengaja tersenggol oleh seorang anak perempuan dan membuat keberadaannya semakin jauh dari jangkauan orang. Namun si jin gak kehabisan akal. Ia mencoba menarik perhatian manusia agar botol yang tersembunyi dapat segera ditemukan. Hingga akhirnya pada tahun 1620, ia mulai melihat harapan kepada seorang anak laki-laki yang bernama Murad. Laki-laki itu mampu merasakan keberadaan jin serta mampu merasakan sesuatu di balik sebuah tangga. Walau berawal dengan sia-sia, jin terus merasakan bahwa Murad benar-benar memancarkan aura negatif, di mana setelah diangkat menjadi sultan, Murad pun sengaja kembali ke lokasi tersebut. Perbuatannya membuat ia menjadi sultan yang berhasil serta mengalami banyak perubahan bagi dirinya.
'Cause some need. Sang ibu yang mengetahui perubahan anaknya atas perilaku jin pun berniat mengakhiri semua itu dengan cara mengalihkan kebiasaan Murad. Ibunya juga mengadakan sayembara bagi siapa saja yang mampu bercerita lucu serta membuat Murad tertawa. Dari semua pendongeng, hanya satu orang yang dapat membuat Murad tertawa dan membuatnya tenang. Sayangnya, tak lama dari itu, sang pendongeng harus meninggal dunia dan berakhir Murad mengurung diri hingga penghujung hidupnya. Untuk mengisi kekosongan tahta, sang kakak alias Ibrahim pun dilantik menjadi sultan. Disinilah salah satu selir Ibrahim tanpa sengaja terpleset serta membuatnya menemukan botol jin. Dan pada momen tersebut, ia tidak tertarik untuk membuat permintaan serta bergegas membuang botol itu ke lautan. Hingga akhirnya botol tersebut jatuh ke tangan saudagar kaya yang sengaja memberikannya kepada istri muda bernama Zahir. Tak butuh waktu lama, Zahir segera membuka botol tersebut dan membebaskan jin yang ada di dalamnya. Alhasil semenjak momen itulah Zahir yang awalnya tidak mengenyam pendidikan malah mampu membuat penemuan-penemuan luar biasa. Segala pengetahuan benar-benar dikuasai oleh Zahir, mulai dari sejarah, filosofi, bahasa, matematika, hingga ilmu astronomi. Kedekatan Jin dengan Zahir membuatnya saling jatuh cinta. Dari cinta yang tumbuh, Zahir diketahui telah mengandung anak atas jin tersebut. Tapi siapa sangka, dalam sekejap waktu Zahir mampu melupakan jin itu serta sengaja menjualnya ke seorang pedagang. Kembali ke masa sekarang, seusai mendengar cerita dari jin, Alithea mengungkapkan bahwa ia tahu kalau semua jin sangatlah cerdik serta mampu memanipulasi. Atas alasan tersebut, Alithea ingin mengetahui kenapa dirinya harus membuat permintaan kepada jin. Kalaupun Alithea tidak ingin menyebutkan seluruh permintaannya, apa yang akan terjadi setelah itu? Sontak, jin itu pun menjawab bahwa bencana besar akan menimpa Alithea jika ia tidak ingin menyebutkan ketiga permintaannya. Ya, apa boleh buat, Alithea pun akhirnya percaya dengan ancaman bohong tersebut serta memberanikan diri untuk membuat permintaan pertamanya. Meskipun ragu, Alithea berharap agar ia bisa merasakan cinta dari jin seperti apa yang dirasakan Zahir kepada jin itu. Alithea terobsesi untuk melepaskan kesendiriannya dengan makhluk tak kasat mata alias menjalin cinta bersama jin. Ya, benar-benar mengejutkan bukan? Atas permintaan itulah, Alithea pun kembali ke London serta membawa jin tersebut bersamanya. Namun saat berada di bandara, petugas mulai curiga dengan sebuah botol yang selalu dijaga oleh Alithea. Dan tentu saja, kecurigaan itu tidak berarti apa-apa karena sesungguhnya Alithea sendiri sudah berhasil tiba di negara asalnya, yaitu Inggris. Dengan lingkungan yang baru, jin itu pun merasakan gelombang yang berbeda, di mana pada saat yang bersamaan, sang tetangga mulai melihat Alithea berbicara sendiri serta menganggapnya stres akibat pekerjaan. Sampai suatu ketika, sepulang dari kerjanya, Alithea tidaklah melihat si jin berada di rumah. Ia terus mencari dan mencari keberadaan jin tersebut hingga pada akhirnya Alithea sadar kalau jin kesayangannya sudah berada di bawah tangga dengan kondisi membatu. Dari sini Alithea bergegas membuat permintaan kedua yang berisi ia berharap agar kondisi jin bisa membaik. Dan yang ketiga, Alithea meminta agar jin tersebut bisa kembali ke tempat asalnya karena dunia manusia bukanlah tempat yang tepat. Alhasil 3 tahun setelah itu, Alithea sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ia menulis kisahnya bersama jin dalam sebuah buku berjudul sama seperti film ini. Tapi siapa sangka, si jin ternyata tidaklah benar-benar pergi, melainkan ia tetap nempel kepada Alithea dan film pun berakhir. Oke deh guys, pada intinya film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun perkataan jin maupun iblis yang bisa dipercaya. Seandainya Alithea tidak memanfaatkan permintaan itu, ya Alithea juga gak bakal kenapa-napa. Tapi jin itu sendiri yang bakal membatu seperti orang bodoh. Ya sudah, gua Nandi cabut dulu. Dadah.